Kali ini saya akan membahas contoh soal dari rumus sudut ganda dan sudut paruh. Sebelumnya kalian sudah mengetahui bahwa rumus dari sudut ganda itu ada sin 2A, cos 2A. Di sini cos 2A ada 3 rumus, lalu ada tan 2A. Nah, sedangkan rumus sudut paruh sin setengah A, cos setengah A, dan tan setengah A. Di sini tan setengah A-nya ada 3 ya. Nah, untuk sin setengah A itu sama dengan plus minus akar dari 1 min cos A per 2. Di mana nilainya positif itu jika setengah A-nya itu ada di kuadran 1 atau kuadran 2. Karena di kuadran 1 itu semua nilainya positif, sedangkan di kuadran 2 itu sin yang positif. Nilainya negatif jika setengah A-nya itu ada di kuadran 3 atau kuadran 4. Untuk cos setengah A sama dengan plus minus akar dari 1 plus cos A per 2. Bernilai positif jika setengah A-nya ada di kuadran 1 atau di kuadran 4. Dan bernilai negatif jika setengah A-nya ada di kuadran 2 atau kuadran 3. Tan setengah A sama dengan plus minus akar dari 1 min cos A per 1 plus cos A. Nilainya positif jika setengah A-nya ada di kuadran 1 atau kuadran 3. Bernilai negatif jika setengah A-nya ada di kuadran 2 atau kuadran 4. Kita masuk contoh soal yang pertama. Jika sin A sama dengan 3/5 dengan A sudut lancip, maka hitunglah sin 2A, cos 2A, dan tangen 2A. Sudut lancip itu ada di antara 0 sampai 90 derajat. Artinya sudut lancip itu ada di kuadran 1, maka A ada di kuadran 1. Di kuadran 1 semua nilainya positif. Sin, cos, dan tangennya positif. Sin A sama dengan 3/5. Untuk sin itu rumusnya depan per miring. Jika kita ilustrasikan, ini ada gambar segitiga siku-siku dan di sini ada sudut H. Maka ini adalah sisi depan. Sisi depannya sama dengan 3. Sedangkan ini adalah sisi miring. Sisi miringnya sama dengan 5. Nah, jika di sini 3 dan 5, maka sisi satunya itu pasti 4. Triple Pitagoras. 4 itu adalah sisi sampingnya. Samping dari sudut A. Kalau kalian tidak hafal triple Pitagoras, bisa menggunakan rumus Pitagoras. Caranya, akar dari 5 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat. Hasilnya pasti akan 4. Nah, jika ketiga sisinya sudah diketahui, kalian bisa menghitung atau menentukan nilai dari cos A. Cos A itu rumusnya samping per miring. Sampingnya tadi 4, miringnya 5. Lalu tan A sama dengan depan per samping. Depannya 3, sampingnya 4. Jadi 3/4. Nah, sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. 2 dikali sin A. Tadi sinnya sudah diketahui 3/5. Dikali cos A. Cos A-nya itu adalah 4/5. 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 24 per 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi ini adalah hasil dari sin 2A. Berikutnya, cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Kita bisa menggunakan rumus yang manapun ya. Nah, di sini cosnya itu sama dengan 4/5. Karena di sini kuadrat berarti kita kuadratkan. Dikurangi 3/5 kuadrat, 4 dikuadratkan sama dengan 16. 5 dikuadratkan sama dengan 25. Dikurangi 3 dikuadratkan sama dengan 9. 5 dikuadratkan sama dengan 25. Karena penyebutnya sudah sama, 25, jadi kita bisa langsung mengoperasikan. 16 dikurangi 9 sama dengan 7/25. Ini adalah hasil dari cos 2A. Yang terakhir, tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. 2 dikali tan A-nya 3/4 per 1 dikurangi 3/4 dikuadratkan. 2 dikali 3, 6/4. Maaf ya, ini harusnya 6/4 per 1 dikurangi 9/16. Nah, ketika kita mengoperasikan nilai ini, kita dapatkan hasil yaitu 24/. Masuk contoh soal yang kedua. Bentuk sederhana dari 1 min cos 2x
per 1 plus cos 2x adalah, nah penyelesaiannya di sini cos 2x-nya kita rubah ya. Seperti rumus yang sudah kalian ketahui tadi sebelumnya ya. Di sini cos 2x itu ada 3 rumusnya. Nah, pilih rumus yang paling sesuai. Nah, di sini yang atas, cos 2x yang atas Ibu ganti jadi 1 min 2 sin kuadrat x. Sedangkan yang bawah diganti jadi 2 cos kuadrat x min 1. 1 dikurangi 1, 0, negatif kali negatif positif, jadi hasilnya adalah 2 sin kuadrat x. Sedangkan yang bawah 1 ditambah negatif 1 sama dengan 0. Di sini berarti sisanya 2 cos kuadrat x. 2 dibagi 2, 1 ya, kita coret. Di sini sin per cos. Sin per cos itu rumus dari tangen. Jadi sin kuadrat x per cos kuadrat x itu sama dengan tangen kuadrat x. Berikutnya, contoh soal yang ketiga. Dengan menggunakan prinsip sudut taruh, hitunglah nilai dari sin 15 derajat. Karena sebetulnya 15 derajat itu bisa kita menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut, yaitu sin 45 dikurangi sin 30 ya. Karena 45 dan 30 itu adalah sudut istimewa. Tapi di sini kita menggunakan rumus sudut taruh. Untuk penyelesaiannya, nah kalian tahu ya tadi sebelumnya rumus dari sin setengah A atau A per 2 itu sama dengan plus minus akar dari 1 min cos A per 2. Jika setengah A-nya itu ada di kuadran 1 atau 2, maka nilainya positif. Dan jika setengah A-nya itu ada di kuadran 3 atau 4, maka nilainya negatif. Sin setengah A sama dengan plus minus tadi ya, itu rumusnya. Nah, di sini kan setengah A-nya itu sama dengan 15. Nah, kita ibaratkan 15 derajat itu sama dengan setengah A. Maka A-nya itu adalah 30 derajat. Jika A 30, maka setengah A-nya 15. Jika setengah A-nya 15, maka A-nya adalah 30. 30 derajat itu adalah sudut istimewa dan ada di kuadran 1. Lihat, kalau kuadran 1 nilainya positif ya. Maka nanti hasilnya bukan negatif akar, tapi positif akar. Nah, sin 15 derajat sama dengan akar 1 min cos A. A-nya tadi berapa? A-nya 30 derajat per 2. Sama dengan 1 min 1 min 1 per 2 akar 3. 1 per 2 akar 3 itu dari cos 30 derajat ya, per 2. Sama dengan 1 min setengah akar 3 atau 1 per 2 akar 3 per 2. Nah, kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. 1 per 2 dikali 2 sama dengan 1. Per 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, akar dari 4 itu sama dengan 2. Karena di sini tidak ada yang bisa kita keluarkan, jadi kita tulis 1. Sisanya 2 min akar 3. Ya, itu hasilnya. Berikutnya, diberikan sin A sama dengan negatif 12 per 13 dengan A di kuadran 3. Hitunglah nilai dari cos setengah A. Di kuadran 3, itu nilai yang positif adalah tangen ya. Di kuadran 3 yang nilainya positif adalah tangen. Maka nilai sin dan cosnya itu negatif. Maka di sini sin A sama dengan negatif karena ada di kuadran 3 tadi. Penyelesaiannya, sin A sama dengan negatif 12 per 13. Depannya berarti 12, miringnya 13. Seperti tadi kita ilustrasikan ke dalam gambar. Depannya 12, miringnya 13, triple Pythagoras berarti di sininya 5. Atau akar dari 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Cos A sama dengan samping per miring. Sampingnya 5, miringnya 13. Nah, tadi A-nya itu ada di kuadran 3. Kalau kuadran 3 itu terletak antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Maka setengah A-nya itu atau A per 2-nya itu ada di antara 90 derajat sampai 135 derajat. Nah, dari mana 90 derajat? Dari 180 derajat dibagi 2
dan 270 derajat dibagi 2, yaitu 135 derajat. Nah, antara 90 sampai 135 itu ada di kuadran 2 ya. Cos setengah A sama dengan negatif. Kenapa negatif? Karena tadi setengah A-nya itu atau A per 2-nya itu ada di kuadran 2. Kalau kuadran 2, nilai cosnya negatif. Akar dari 1 plus cos A per 2 sama dengan negatif 1 Nah, di sini plus ya, plus cos A-nya tadi diketahui hasilnya adalah negatif 5 per 13. Kenapa tadi negatif? Karena sekali lagi ada di kuadran 3. Cos di kuadran 3 nilainya negatif, maka di sini negatif. Ya, jadi di sini 1 plus negatif 5 per 13 per 2. Sama dengan negatif, sama ya, ini dengan yang atas. Nah, satunya biar lebih mudah, kita rubah atau kita ganti jadi 13 per 13 dikurangi 5 per 13 per 2. Sama dengan negatif, ini karena sudah sama penyebutnya, 13 dikurangi 5, 8 per 13 per 2. Hasilnya adalah 4 per 13. Akar dari 4 itu sama dengan 2 ya. 2 per akar 13. Karena akar 13 tidak ada, jadi kita tulis akar 13. Nah, kita rasionalkan dengan cara mengalihkan bentuk sekawan, yaitu dikali dengan akar 13 per akar 13. Negatif 2 dikali akar 13, negatif 2 akar 13. Akar 13 kali akar 13 sama dengan 13. Jadi, ini adalah hasil akhirnya. Sekian.